Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini pertemuan kita terakhir tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kita lanjutkan bahas tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Tatkala anak-anaknya diutus oleh Yakub alaihissalam untuk mencari-cari kabar tentang Yusuf dan Binyamin, bagaimana nasib mereka berdua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durru wa ji'na bi bidha'atin muzjatin fa awfi lana al-kayla wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin." Maka akhirnya mereka masuk, ya, kakak-kakaknya Yusuf alaihissalam, ya. Kemudian mereka bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka berkata, ayyuhal aziz, wahai al-aziz, wahai orang yang mulia. Al-aziz maksudnya orang yang mulia. Massana wa ahlana ad-durru. Maka mereka berkata, sungguh kami telah ditimpa dengan penderitaan, ditimpa dengan kesengsaraan. Wa ahlana, demikian juga keluarga kami di Palestina, di Syam, juga ditimpa dengan penderitaan. Wa ji'na bi bidha'atin muzjatin. Dan kami datang untuk membeli sukutan gandum dari engkau, wahai paduka. Ya, bi bidha'atin muzjatin. Namun uang kami tidak cukup. Barteran kami tidak cukup. Kami hanya membawa barang yang tidak cukup untuk membayar, ya, sukutan-sukutan gandum tersebut. Fa aufilanal kail. Tapi kami mohon jangan kau kurangi timbangan. Penuhi timbangan sukutan gandum, ya, meskipun uang untuk bayar kurang. Wa tasaddaq alaina, dan bersedekahlah kepada kami. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Sungguhnya Allah memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersedekah. Ayat ini menjelaskan bagaimana mereka dengan penuh kesedihan datang kepada Yusuf alaihissalam dan kelaparan menimpa mereka, ya. Dan mereka mengatakan, wa tasaddaq alaina, bersedekahlah kepada kami wahai sang penguasa, ya. Kemudian mereka menutup permintaan mereka dengan berkata, innallaha yajzil mutasaddiqin. Sungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah. Mereka memotivasi Yusuf, ya. Ini dalil bahwasanya namanya sedekah bisa kita memberi hadiah kepada orang secara langsung, bisa dengan kita mengurangi harga. Ini kan gandum dijual harganya tertentu, tapi uang mereka tidak cukup, maka mereka mengatakan, tolong jangan dikurangi gandum. Harga berkurang tapi tolong jangan dikurangi. Ini bagian daripada sedekah. Makanya mereka mengatakan, sungguhnya Allah akan membalas kebaikan orang-orang yang bersedekah. Oleh karenanya jangan kita pandang sedekah dengan pandangan sempit. Sedekah bukan cuma kita memberikan barang murni 100% hadiah, tidak. Bahkan kita penjual, kita jual barang, kita kurangi harganya, ya. Kalau kita naikkan ada yang beli, tapi kita ingin nolong orang ini, kita kurangi harganya. Dia tawar, kita tahu, kita kasihan sama dia. Kita kurangi harga, itu juga sedekah. Itu juga sedekah. Demikian juga dari sisi pembeli. Seorang, misalnya kita beli barang, kita tahu kalau kita tawar barang itu bisa turun harganya. Tapi kita enggak mau tawar. Kenapa? Karena kita niat bersedekah. Ini juga sedekah. Bahkan sebagian ulama tatkala menyebutkan tentang sedekah yang disembunyikan, ya, tentang 7 orang yang didongi oleh Allah pada hari kiamat, kelak di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya kemudian disembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Di antara caranya adalah membeli tanpa menawar. Sehingga orang yang menjual juga, ya, senang, dia tidak jatuh harga dirinya, dan kita niat kita bersedekah. Allah Maha tahu. Mungkin dia tidak merasa disedekahin. Dia bahagia dibeli barangnya tanpa ditawar, tapi kita niatnya kita bersedekah tanpa menawar barang tersebut. Tapi kalau kita kasih harga, kita bayar lebih, ya itu kelihatan sedekah, ketahuan. Tapi sampai pembeli pun tidak tahu kita bersedekah. Tangan kiri kita pun tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan dalam hati kita, kita beli tanpa harus menawarnya, maka itu di antara sedekah yang tersembunyi. Oleh karena jangan kita membatasi makna sedekahnya sekedar
membeli barang, memberikan barang 100%. Dengan mengurangi harga barang juga sedekah. Dengan membeli tanpa menawar juga sedekah. Ya. Dan ini juga isyarat dari saudara-saudara Yusuf. Dia mengatakan, Inna Allah yajzil mutasaddiqin. Dia berkata, wahai paduka, jangan kurangi timbangan. Uang kami kurang, tapi jangan kurangi timbangan. Sungguhnya Allah akan beri balasan kepada orang yang bersedekah. Artinya apa? Ya sudahlah, berharap hanya kepada Allah. Ya, ini isyaratkan untuk ikhlas. Bantu mereka untuk ikhlas. Karena mereka tidak bisa kasih balasan budi kepada Yusuf alaihissalam. Jadi mereka mengatakan Allah akan beri balasan kepada orang yang bersedekah. Tatkala Yusuf alaihissalam mendengar tentang penderitaan mereka, mereka mengatakan masana ahlana wa durru wa ji'na, masana durru wa ahlana, ya, masana wa ahlana durru wa ji'na bi bidha'atin muzjatin. Kata mereka, wahai Yusuf, wahai paduka, sungguhnya kami ditimpa dengan penderitaan, keluarga kami yang kami tinggalkan di Palestina juga mengalami penderitaan. Maka Yusuf pun langsung sedih mengingat bapaknya, mengingat keluarganya, mengingat saudara-saudaranya, karena mereka mengatakan masana wa ahlana dhurru. Kami dan keluarga kami yang kami tinggalkan di Palestina tentunya ada bapaknya Yusuf. Ad-dhurr, kami ditimpa dengan penderitaan. Maka kasihanilah kami. Ya, jangan kurangi timbangan, saya kelaparan. Jangan kurangi timbangan, kalau dikurangi nanti mereka kurang makan kelaparan. Bayangkan gimana seorang mendengar bapaknya kelaparan, mendengar mungkin bibinya, mungkin ibunya, mungkin tantenya kelaparan. Ponakan-ponakannya kelaparan. Maka Yusuf tidak kuasa tatkala mendengar penderitaan yang diungkapkan oleh kakak-kakaknya tersebut. Akhirnya Yusuf buka kartu kepada mereka. Apa kata Yusuf alaihissalam? Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Tidakkah kalian tahu apa yang telah kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya Binyamin tatkala kalian masih jahil? Subhanallah. Mereka bingung, ini orang tahu dari mana tentang kisah Yusuf? Dari mana ini orang tahu tentang kami melemparkan Yusuf dalam sumur? Yang tahu hanya Yusuf. Ya, karena Binyamin tidak hadir. Tidak ada yang hadir kecuali mereka. Mereka 10 orang yang masukkan Yusuf dalam sumur. Tidak ada yang tahu kecuali Yusuf, kecuali Allah Subhanahu wa taala tentunya. Artinya manusia yang tahu hanya Yusuf. Bapak mereka tidak tahu, Binyamin tidak tahu rahasia yang mereka sembunyikan. Orang ini tiba-tiba berkata, ya, masih ingatkah kalian apa yang kalian kerjakan terhadap Yusuf dan Binyamin? Ya. Tetapi lihat bagaimana Yusuf dengan kelembutan, sayang kepada kakaknya, tidak ada dendam sama sekali. Nabi Yusuf berkata, "Id antum jahilun," yang kalian lakukan tatkala kalian masih jahil. Ini adalah nau' minal uzur, yaitu Yusuf memberi uzur kepada mereka dengan kata-kata yang halus. Waktu kalian kalian masih muda, masih kanak-kanak mungkin, ya masih belum mengerti agama, kemudian kalian berbuat buruk kepada Yusuf. Ingatkah kalian hal tersebut? Akhirnya mereka, wah, tidak ada kecurigaan kecuali kepada orang ini. Dari mana dia tahu kisah ini? Qalu a innaka la anta Yusuf. Mereka berkata, apakah engkau Yusuf? Mereka perhatikan lagi, iya mirip-mirip. Apakah engkau Yusuf? Subhanallah. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Akhirnya Yusuf buka kartu. Kata Yusuf, akulah Yusuf. Subhanallah, Yusuf yang kalian lemparkan dulu masih kecil dalam sumur. Aku inilah orangnya. Wa hadha akhi, dan ini Binyamin yang kalian ganggu selama ini. Kalian pisahkan aku dengan dia. Kalian zalimi dia, kalian zalimi aku, pisahkan aku dengan ayahku. Tapi Yusuf tidak ngomong panjang lebar. Ana Yusuf wa hadha akhi. Ini aku Yusuf dan ini saudaraku. Qad mannallahu alaina, sungguh Allah telah beri karunia kepada kami. Kemudian Yusuf berkata, innahu may yattaqi wa yasbir. Sungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi ajral muhsinin. Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Yusuf menyebutkan kepada kakak-kakaknya, barang siapa bertakwa dan bersabar. Artinya Yusuf berkata, aku bertakwa dan aku bersabar. Nah, bolehkah seorang mengatakan aku telah bertakwa, aku boleh bersabar? Aku telah bersabar. Asalnya seorang tidak mengucapkan demikian. Ya, khawatir terkena ujub. Tapi kata para ulama, boleh. Sebenarnya mengatakan boleh. Seorang memberi pelajaran kepada orang lain dalam rangka tahadduts bin ni'mah, menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepadanya agar orang mengambil pelajaran bukan dalam rangka ujub, tapi dalam rangka bersyukur kepada Allah. Ya. Misalnya kita bilang, makanya barang siapa yang baca Quran, insya Allah diberikan kemudahan. Misalnya barang siapa yang sedekah, insya Allah ya. Tapi maksud saya, jangan menceritakan dalam kondisi sombong atau ujub. Yusuf berkata, innahu may yattaqi wa yasbir. Sungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar. Ini syarat harus dipenuhi kalau ingin diberi ganjaran oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Bertakwa dan bersabar. Kenapa para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang bersabar tidak bertakwa, ada yang bersabar tapi tidak bertakwa.
Ya, dia bersabar aja tapi dia tidak, ibadahnya kurang, tawakalnya kurang, ya sabar tapi mungkin masih maksiat, ya. Ada yang bertakwa tapi kurang bersabar. Ya, rajin ibadah tapi ngomel, tapi hatinya gelisah, mengeluh. Ini namanya tidak, ya apa namanya? Dia bertakwa tapi tidak bersabar. Kalau ingin diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gabungkan keduanya. Innahu may yattaqi wa yasbir. Kapan terpenuhi pada seorang takwa dan sabar, maka Allah akan berikan solusi kepadanya. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsin. Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Dan subhanallah, Nabi Yusuf alaihissalam telah mencapai derajat kesabaran yang tinggi. Jenis kesabaran as-sabru al-ittirari sama as-sabru al-ikhtiyari, sabar terpaksa, sabar pilihan, semua telah dijalani oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagaimana sering kita sampaikan, sabar ada dua. Ada sabar pilihan, ada sabar terpaksa. Sabar terpaksa seperti Nabi Yusuf dilemparkan dalam sumur, beliau bersabar. Tatkala dijual jadi budak, beliau bersabar. Terpaksa, enggak ada pilihan, sabar. Dijadikan pekerja di rumah majikan, sabar bekerja, ya. Di penjara, sabar di penjara. Ini namanya sabar terpaksa, enggak ada pilihan. Nabi Yusuf juga sabar ittirari, sabar ikhtiyari, sabar pilihan, seperti tatkala digoda oleh wanita yang konon namanya Zulaikha. Digoda, maka Yusuf alaihissalam sabar. Dia kalau mau melakukan maksiat bisa, tetapi dia memilih untuk bersabar. Oleh karenanya segala jenis kesabaran dijalankan oleh Nabi Yusuf. Sabar dalam bertakwa, salam dalam menjalankan ketaatan, sabar. Nabi Yusuf alaihissalam menjalankannya. Makanya dia mengatakan, innahu may yattaqi wa yasbir. Siapa yang bertakwa dan bersabar, ya, maka Allah akan berikan ganjaran kepada orang yang bertakwa dan bersabar. Akhirnya kakak-kakaknya berkata, qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Wahai Yusuf, demi Allah, Allah telah melebihkan engkau daripada kami dan sungguh kami bersalah. Mereka mengaku salah di depan Yusuf. Yusuf langsung memaafkan. Qala la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yusuf berkata, tidak ada cercaan bagi kalian wahai saudara-saudaraku. Yaghfirullahu lakum, Allah akan niscaya mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin, dan dia adalah Maha Penyayang. Subhanallah. Lihat, Yusuf berkata, la tathrib, tidak ada cercaan. Dan Yusuf alaihissalam komitmen dengan perkataannya. Dia memaafkan dan dia tidak mencela. Ya, itu disebut safhul jamil. Fasfahis safhal jamil. Maafkanlah dengan as-safhul jamil, yaitu maafkan tanpa mencela. Nasihati boleh, mencela tidak. Ya. Kata dia, la tathriba alaikumul yaum. Aku tidak akan mencela kalian, tidak ada cercaan. Niscaya Allah akan mengampuni kalian dan dia Maha pengasih lagi Maha Penyayang. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan kepada kita yang penting adalah endingnya bagaimana. Ya. Kalau startnya, bidayahnya, ya Yusuf terhina, lempar dalam sumur, jadikan budak. Kakak-kakaknya bebas, jadi anak-anak merdeka, sana ke sini terserah. Tapi yang jadi patokan bukan startnya, yang jadi patokan endingnya bagaimana. Endingnya Yusuf jadi penguasa. Kakak-kakaknya miskin, kelaparan, minta makan, membeli barang dengan harga yang murah. Jadi seorang memikirkan bagaimana kesudahan dia. Ya, yang penting dia kesudahan dalam kondisi saleh kepada Allah, seperti itu yang paling penting. Akhirnya Yusuf berkata, "Idhabu biqamisi hadza." Bawalah bajuku ini. Baju Nabi Yusuf, yang bau keringatnya Nabi Yusuf, yang bau badannya Nabi Yusuf ada di baju jubah tersebut. Fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Dia dengar cerita bahwasanya bapaknya buta karena sedih ditinggalkan oleh Yusuf. Lemparkanlah baju ini kepada wajah ayahku, niscaya dia akan bisa melihat. Wa'tuni bi ahlikum ajmain, dan datangkanlah keluarga kalian seluruhnya. Bawa sini semuanya. Yusuf ingin menyambung silaturahmi. Yusuf kebetulan menjadi orang yang kaya raya, ingin memuliakan saudara-saudaranya. Ini syarat bagi kita kalau kita diberi kelebihan harta. Ya Allah Subhanahu wa taala, jangan lupakan kerabat-kerabat kita, ya. Yusuf alaihissalam panggil mereka semua untuk Yusuf muliakan di kota Mesir. Tetapi untuk menyembuhkan ayahnya, maka Yusuf alaihissalam, ya, wahyu dari Allah menyuruh untuk melemparkan ke wajah ayahnya baju yang dipakai oleh Yusuf, ya. Akhirnya pergilah, ya, kakak-kakaknya pulang dari
Mesir menuju ke Palestina. Kata Allah, walamma fasalatil airu. Begitu jaraknya ribuan kilo ya, mungkin antara Mesir dengan Palestina, jauh. Kata Allah, walamma fasalatil airu, tatkala rombongan kakak-kakaknya baru meninggalkan kota Mesir, qala abuhum, ayah mereka Yakub alaihissalam berkata, inilah ajidu riha Yusuf. Sungguh aku mencium bau Yusuf. Subhanallah, jarak ribuan kilo Allah kirim baunya. Angin di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Angin di bawah kendali Allah. Kita tahu namanya aroma harus dibawa dengan udara. Allah kirim udara tersebut, angin tersebut dari Mesir, belum keluar dari Mesir, baru meninggalkan kerajaan. Tahu-tahu baunya sudah langsung sampai ke hidungnya Nabi Yakub alaihissalam. Sehingga Nabi Yakub berkata, inilah ajidu riha Yusuf. Sungguh aku mencium baunya Yusuf. Laula antufannidun, tapi kalian pasti, sekiranya kalian menuduhku lemah akal, tentu kalian akan membenarkan aku. Ini bilang aneh. Dan benar. Ada orang-orang yang tinggal di situ, kerabat-kerabatnya Yusuf berkata, qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Demi Allah engkau masih dalam kekeliruanmu yang dulu. Kau masih aja keliru. Mereka mencela lagi Nabi Yakub, bukan kakaknya Yusuf. Kakaknya Yusuf masih dalam perjalanan, tapi ada kerabat di situ yang kebetulan hadir di hadapan Nabi Yakub. Mereka mencela, wah Yakub jangan aneh-aneh saja. Masih aja kau keliru. Gimana mencium bau Yusuf? Mana bau Yusuf? Ya, enggak masuk akal. Ya, tapi Nabi Yakub enggak bantah. Dibantah bagaimana dia benar-benar mencium baunya Yusuf. Akhirnya Allah berfirman, falamma anja al-basyiru alqahu ala wajhi fartadda basira. Datanglah pemberi kabar gembira mendahului rombongan, segera datang menuju ke Nabi Yakub, kemudian dia lemparkan bajunya Yusuf alaihissalam di wajah ayahnya Yakub alaihissalam. Fartadda basira, tiba-tiba Yakub alaihissalam bisa melihat kembali. Subhanallah, Allah ingin memuliakan Yusuf. Allah mampu, ya sangat mudah menjadikan Yakub bisa melihat kembali, sangat mudah. Kun fayakun. Idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak, kalau tinggal bilang kun fayakun. Tapi Allah ingin memuliakan Yusuf. Allah ingin kemudian dilihat oleh kakak-kakaknya. Yusuf ini mulia. Buktinya bajunya bisa menyembuhkan bapaknya. Ya. Biar kakak-kakaknya tahu. Sama seperti tatkala Allah memuliakan Nabi Musa, laut terbelah dengan pukulan tongkat Nabi Musa, tertutup kembali dengan pukulan tongkat Nabi Musa. Allah tinggal bilang, enggak usah pakai tongkat, enggak ada masalah. Tapi Allah ingin muliakan Nabi Musa agar mukjizat tersebut terlihat yang dengan sebab Nabi Musa alaihissalam dilihat oleh kaumnya. Jadi Allah ingin muliakan Nabi Yusuf alaihissalam, dilihat kakak-kakaknya bahwasanya bajunya ya bisa menyembuhkan bapaknya yang dalam kondisi buta. Begitu lemparkan bajunya, tiba-tiba Yakub bisa melihat. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bukankah sudah katakan kepada kalian, aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Ya. Ini Nabi Yakub susah mau menjelaskan. Ya sudah, saya tahu apa yang kalian tidak tahu. Ini buktinya. Aku cium bau Yusuf. Buktinya ada, buktinya aku sembuh. Akhirnya kakak-kakaknya berkata, setelah mereka pulang ketemu dengan Nabi Yakub, mereka berkata, qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Kata mereka, wahai ayahanda, ampunilah dosa-dosa kami, mohon ampunkanlah kepada Allah untuk dosa-dosa kami. Sungguhnya kami telah benar-benar berbuat kesalahan. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Ingat ya, perhatikan. Yakub tidak mengatakan sa'astaghfiru. Kalau sa artinya akan tapi dekat. Kalau saufa ada jaraknya. Kita sudah belajar bahasa Arab. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Aku akan memohonkan ampunan bagi kalian dari Rabbku. Innahu wal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan di sini, kenapa Nabi Yakub tidak mengatakan ya Allah ampuni kalian? Kenapa tidak langsung? Beda dengan Yusuf alaihissalam. In kunna la khati'in, kata kakak-kakaknya Yusuf, kami salah. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, qala la tasriba alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum. Tidak ada cercaan baik, karena Allah ampuni kalian. Langsung didoain. Tapi Yakub tidak mau doain langsung. Yakub berkata, saufa, nanti saya akan doakan buat kalian. Sekarang enggak dulu. Timbul pertanyaan, kenapa Yakub menunda permohonan ampun buat kakak-kakaknya Yusuf? Dibahas oleh para ulama. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Yakub ingin pilih waktu yang tepat. Kenapa? Karena dosa kakak-kakaknya ini banyak. Dosa memisahkan Yusuf, menzalimi Binyamin, menzalimi Nabi Yakub alaihissalam, memisahkan dosanya banyak. Maka perlu waktu yang khusus untuk mohonkan ampunan bagi kakak-kakaknya Yusuf. Maka sebagian ulama mengatakan, Nabi Yakub mengatakan, aku akan mohon ampunan bagi kalian di waktu sahur.
Sekarang belum, nanti. Ini pendapat. Pendapat lain mengatakan bahwasanya Nabi Yakub tidak langsung memohon ampunan buat anak-anaknya. Kenapa? Agar mereka diberi pelajaran. Kalau Nabi Yakub mengatakan, oh ya selesai. Akhirnya mereka menggampangkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi mereka harus jera. Mereka harus ngerti bahwasanya dosa yang mereka lakukan ini besar. Tidak gampang. Gimana dosa sepele yang sementara memisahkan anak dan ayahnya selama puluhan tahun, menjual adiknya dijadikan budak, ini bukan dosa sepele. Zalim luar biasa. Bohong dan macam-macamnya. Oleh karena Yakub alaihissalam tidak langsung memohonkan ampunan buat anak-anaknya seketika itu pula, agar mereka diberi pelajaran, agar mereka sadar. Ini pendapat sebagian ulama. Kenapa Nabi Yakub menunda mohon ampunan? Ya, karena ingin beri pelajaran kepada anak-anaknya. Beda Yusuf alaihissalam langsung memaafkan karena Yusuf waktu itu posisinya sebagai apa? Sebagai penguasa. Ya, kalau dia tidak maafkan, kakaknya ketakutan. Ya. Dan subhanallah Yusuf alaihissalam ya melakukan pemaafan yang luar biasa. Dan beliau adalah seorang yang sangat pemaaf. Ya. Lihat ya, saya ceritakan. Lihat, Yusuf alaihissalam. Ya. Dia memaafkan orang yang dipenjara. Yang Nabi Yusuf sudah bilang, nanti tolong ceritakan tentang saya kepada raja. Ternyata lupa. Lupanya 7 tahun lagi. Yusuf gara-gara dia lupa, Yusuf lama 7 tahun di penjara. Apakah Yusuf ngomel sama dia? Jawabannya tidak. Tidak ngomel sama sekali. Zulekha atau sang wanita tersebut itu merayu Yusuf. Waktu Yusuf jadi penguasa, apa Yusuf bilang hukum itu orang cewek itu majikan perempuan ke hukum dia? Tidak sama sekali. Dia maafkan. Udahlah. Nabi Yusuf subhanallah hati sangat lapang, mudah memaafkan. Kakak-kakaknya yang telah memisahkan dia dengan ayahnya puluhan tahun. Bukan penderitaan yang ringan dari Nabi Yusuf, bayangkan semua silsilah ya rantai penderitaan gara-gara kakak-kakaknya. Dibuang dalam sumur, dijadikan budak, diperjualbelikan, jadikan pembantu, dipenjara. Ini semua gara-gara kakak-kakaknya. Penderitaan yang berkelanjutan. Kalau Yusuf mau balas sangat mudah. Bagaimana tidak, dia sudah jadi penguasa, tinggal perintahkan kakaknya dibunuh juga bisa. Tetapi dia maafkan tatkala dia mampu untuk membalas, dan ini adalah sifat yang luar biasa. Ya, memaafkan tatkala mampu untuk membalas. Makanya Nabi SAW hadis mengatakan, "Man kadzama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu, da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyil hurisya'a." Barang siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat di hadapan khalayak. Allah suruh dia pilih bidadari mana yang dia sukai. Bayangkan memaafkan tatkala sedang amarah dia tahan. Ini bukan sekedar menahan amarah, bahkan maafkan. Dan ini luar biasa. Makanya sifat ini dijadikan contoh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Fatu Makkah menguasai, menaklukkan kota Makkah. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu diusir dari kota Mekah. Diusir, meninggalkan seluruh hartanya, meninggalkan kampung halamannya, ya, meninggalkan kenangan-kenangan manisnya. Kemudian Nabi SAW pergi, tinggal di kota Madinah. Ya, mau masuk Mekah dilarang, enggak bisa. Ya, kemudian Umratul Qadha pada tahun 7 Hijriah. Kemudian pada tahun 8 Hijriah, Nabi kemudian datang menyerang kota Mekah dan Nabi menaklukkan kota Mekah. Saatnya Nabi untuk, kalau kita mau bahasa kita, saatnya untuk ngamuk, saatnya untuk menunjukkan pembalasan, saatnya ngabisi mereka yang selama ini mengganggu Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW masuk, tapi Rasulullah SAW waktu pergi Fatu Makkah dengan penuh tawadhu. Rasulullah SAW menundukkan pandangannya, ya, sampai dagunya dekat dengan pelana onta. Tidak petenteng gagah gini, enggak. Rasulullah dengan penuh tawadhu masuk kota Mekah. Kemudian sholat di Ka'bah. Kemudian dikumpulkan orang Quraisy. Abu Sufyan datang. Maka Abu Sufyan masuk Islam. Ingin dimuliakan. Kata Nabi SAW, "Man dakhala dara Abi Sufyan fahu amin." Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, dia selamat. Nabi langsung muliakan dia. Ini padahal gembongnya orang kafir. Yang dalam perang Uhud, dia bosnya. Abu Sufyan. Sampai Hamzah, pamannya Nabi, meninggal gara-gara ini si Abu Sufyan. Tapi Nabi maafkan tatkala itu. Kemudian dikumpulkan orang Quraisy. Setelah dikumpulkan penjahat-penjahat semua, Nabi tinggal potong kepala mereka semua. Saatnya Nabi mampu untuk membalas. Maka Nabi kumpulkan mereka sallallahu alaihi wasallam yang sangat pemaaf, berkata kepada mereka. Kata Nabi, "Ya ma'syara Quraisy,
Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Wahai orang-orang Quraisy kalian, menurut kalian apa yang akan aku lakukan bagi kalian? Menurut kalian apa? Subhanallah. Kata mereka, qalu khairan, insyaallah kau berbuat baik kepada kami ya Rasulullah. Wahai Muhammad, kau akan berbuat baik kepadaku. Kenapa? Mereka muji Nabi. Kata mereka, akhun karim, engkau saudara kami yang mulia. Ibnu akhin karim, engkau putri saudara kami, engkau putra saudara kami yang mulia. Ya, waqad qadirt, dan kau mampu untuk balas kepada kami, tapi kau adalah orang yang mulia. Ya, sebelumnya mereka maki-maki Rasulullah SAW. Begitu dikepung, ditangkapin semua, langsung bilang, ya Rasulullah, ya Muhammad, engkau adalah saudara kami yang mulia, saudara kami. Tadinya enggak ngaku saudara. Sekarang saudara kami yang mulia. Kau bapakmu juga dulu mulia. Kau keturunan yang mulia. Maka Rasulullah SAW berkata, Al-yawma aqulu lakum ma qala akhi Yusuf. Pada hari ini aku akan berkata kepada kalian sebagaimana perkataan saudaraku Yusuf alaihissalam. La tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Tidak ada cercaan bagi kalian. Semoga Allah mengampuni kalian. Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian bebas. Subhanallah. Nabi SAW tidak minta syarat. Tidak, udah bebas saja, bebas, pergi. Yang musyrik Nabi tidak paksa masuk Islam, silakan bebas. Akhirnya mereka masuk Islam banyak. Tapi maksud saya Nabi SAW memaafkan di saat mampu untuk membalas. Sebagaimana Yusuf alaihissalam memaafkan di saat dia mampu untuk membalas. Akhirnya setelah kabar sampai ke Yakub dan keluarganya, maka mereka rame-rame pergi menuju ke Mesir. Semua dibawa rame-rame menuju ke Mesir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawai." Tatkala mereka masuk ketemu Yusuf, maka Yusuf alaihissalam kemudian mengumpulkan kedua orang tuanya. Subhanallah, puluhan tahun tidak pernah bertemu. Ayahnya yang sangat dia cintai, ibunya yang sangat dia cintai. Dia berkata, Yusuf, wa qala dukhulu Misra insyaallah aminin. Silakanlah pergi ke kerajaan Mesir, kemanapun kalian pergi aman. Kenapa? Karena Yusuf alaihissalam penguasa. Penguasa, kemana saja aman. Jangan khawatir ayahanda. Jangan khawatir ibunda. Jangan khawatir kakak-kakak, adikku, semuanya kerabatku. Kemana saja kalian aman. Udkhulu Misra insyaallah aminin. Kemudian wa rafa'a abawai 'alal arsy. Kemudian dia pun angkat kedua orang tuanya di arsy, di tempat singgasananya Yusuf alaihissalam. Wa kharru lahu sujada, maka mereka pun sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ini adalah syariat orang terdahulu, boleh sujud, bukan sujud ibadah, tapi sujud tahiyah, sujud dalam rangka untuk menghormati. Dan inilah mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata Allah? Yusuf berkata, wa qala ya abati, hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Yusuf berkata, wahai ayahanda, inilah tafsir dari mimpiku sebelumnya. Allah telah menjadikannya kenyataan. Kita kembali kepada awal kisah Nabi Yusuf. Dan kalau Yusuf berkata, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahanda, aku melihat ya bahwasanya 11 bintang, matahari, rembulan sujud kepadaku, dan ini terjadi sekarang. Matahari adalah ibunya, rembulan adalah bapaknya Nabi Yakub alaihissalam, kemudian 11 bintang adalah kakak-kakak dan adiknya, semuanya sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam dalam bentuk penghormatan. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Ya ayahanda, sungguhnya inilah takwil dari mimpiku, Allah telah menjadikannya kenyataan. Kemudian Yusuf alaihissalam tahaddatsa bin ni'mah, dia kemudian menceritakan nikmat yang dia dapatkan. Mungkin ayahnya bertanya, ada apa wahai Yusuf? Bagaimana ceritanya ya? Bagaimana ceritanya? Maka Yusuf cerita. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijn. Sungguh Allah telah berbuat baik kepadaku. Id akhrajani minas sijn. Tatkala Allah mengeluarkan aku dari penjara. Perhatikan. Yusuf tidak bercerita sama sekali tentang masalah sumur. Dia tidak mengatakan Allah telah berbuat baik kepadaku tatkala Allah mengeluarkan aku dari sumur. Karena kalau Yusuf mengungkit masalah itu, Allah keluarkan aku dari sumur, kakak-kakaknya enggak enak. Karena ayahnya enggak tahu kalau Yusuf pernah dimasukkan dalam sumur. Saya Yusuf cerita, ya ayahku, Allah telah berikan aku kenikmatan. Waktu aku dimasukkan ke dalam sumur, akhirnya aku selamat. Loh, yang masukin siapa? Mungkin menjadi pembicaraan panjang. Tapi karena ayahnya enggak tahu, Nabi Yusuf skip. Cerita itu di skip oleh Nabi Yusuf. Kenapa? Karena dia sudah janji sama kakaknya, la tasriba alaikumul yaum, aku tidak akan mencela kalian. Nah, kalau disebut masalah sumur, nanti dia dicela oleh ayahnya. Maka Nabi Yusuf ketika menceritakan tentang nikmat yang dia rasakan, dia langsung skip semuanya, langsung loncat masalah penjara. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijn. Allah telah berbuat baik kepadaku tatkala aku keluar dari penjara.
Wa jaa'a bikum minal badwi, dan di antara kebaikan yang berikutnya Allah telah mendatangkan kalian dari badia, dari pedesaan menuju kota Mesir. Kata sebagian ulama seperti Al-Qasimi dalam tafsirnya bahwasanya berpindah dari pedesaan menuju kota itu kenikmatan. Berpindah dari pedesaan menuju kota adalah kenikmatan. Ya, apalagi badia. Orang hidupnya keras, kasar, ini maksudnya di zaman sana, zaman dahulu, ya. Ya. Bisa jadi satu dalam kondisi dari pedesaan ke kota semakin musibah. Tapi secara umum dari dulu namanya kota, tempatnya orang berpendidikan, ya, tempatnya orang beradab dan yang lainnya, beda dengan orang tinggal di daerah-daerah badui-badui, ya. Jadi Nabi Yusuf menyebutkan di antara kenikmatan wa jaa'a bikum minal badwi, kalian didatangkan dari pedesaan di Palestina ke Mesir, ke kota Mesir. Mim ba'di an nazaqa syaitanu baini wa baina ikhwati, setelah syaitan mengadu domba antara aku dengan kakak-kakakku. Perhatikan di sini, Nabi Yusuf tidak perlu menyembunyikan bahwasanya terjadi pertikaian antara dia dengan kakak-kakaknya karena ayahnya pun tahu sejak dahulu. Tetapi bagaimana cara Nabi Yusuf mengungkapkan permasalahan tersebut? Seakan-akan dia menyandarkan kesalahan kepada syaitan. Dia tidak mengatakan kakak-kakak aku salah. Karena dia sudah berjanji, dia komitmen tidak akan mencela kakak-kakaknya. Subhanallah, saful jamil. Memaafkan, benar-benar maafkan. Tidak mau nyinggung sama sekali. Dia ingin menunjukkan tampil depan ayahnya nih. Ya, itu kakak-kakak yang salah. Enggak. Seperti sebagian anak-anak seperti itu. Ingin menunjukkan dia yang benar, saudara-saudaranya yang salah. Yusuf tidak. Benar-benar maafkan. Sampai masalah ini pun dia ungkapkan dengan berkata, mim ba'di an nazaqa syaitanu baini wa baina ikhwati, setelah syaitan mengadu domba antara aku dengan kakakku. Seakan-akan kesalahan dari dua belah pihak, dari dia dan kakaknya. Yang namun pusat kesalahan adalah syaitan. Subhanallah, bagaimana Yusuf komitmen untuk tidak mencela kakak-kakaknya. Kemudian kata Yusuf alaihissalam, inna rabbi latiful lima yasha, sungguhnya Rabbku maha lembut dengan apa yang dia kehendaki. Apa yang dia kehendaki Allah maha lembut. Maksudnya maha lembut apa? Di antara tafsiran dari Al-Latif, Allah maha lembut, yaitu Allah mengantarkan kebaikan kepada seorang tanpa dia sadari. Atau Allah menghindarkan seorang dari keburukan tanpa dia sadari. Dalam kisah ini adalah Allah mengantarkan kebaikan kepada Yusuf tanpa dia sadari. Bayangkan, lemparkan dalam sumur, enggak tahu-tahu jadi budak. Tahu-tahu di penjara. Semua ini kalau dilihat secara zahir penderitaan. Ternyata ini semua kisahnya agar Yusuf menjadi penguasa. Yusuf pun tidak tahu ceritanya bakalan jadi penguasa dengan demikian. Waktu di penjara dia ingin bebas, ternyata tidak bebas. Ternyata temannya lupa cerita sama raja. Ternyata itu semua sudah rencana Allah Subhanahu wa taala. Tanpa disadari oleh Yusuf alaihissalam. Oleh karenanya banyak orang-orang di antara kita yang Allah berikan nikmat tanpa dia sadari, tanpa dia duga. Ya. Allah latif, Allah berikan dia kenikmatan, Allah berikan dia rezeki, Allah berikan dia anugerah tanpa dia sadari. Dia mungkin menyangka ini, tahu-tahu Allah beri kasih yang lain. Makanya Allah berikan, "Wa yattaqillaha ja'al lahu makhraja." Barangsiapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan ya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, Allah berikan dia solusi dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Innallaha latif, inna rabbi latifun lima yasha. Sungguhnya Allah, Tuhanku maha lembut. Bagaimana Allah lembut kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Innahu huwal alimul hakim, dan dialah Allah maha berilmu dan maha bijak. Semua yang terjadi atas ilmu Allah. Semua terjadi atas kebijakan Allah. Ini semua yang terjadi, kata Nabi Yusuf, atas kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Yusuf berdoa kepada Allah. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil hadits. Ya Rabbku, ya, Engkau telah berikan kepada aku sebagian kekuasaan, yaitu menjadi penguasa di Mesir. Wa 'allamtani min ta'wil ahadits, dan Engkau telah mengajarkan kepadaku sebagian ilmu tafsir mimpi. Dia tidak ada ujub sama sekali. Semua dikembalikan kepada Allah. Semua nikmat tidak ada yang mengatakan karena saya enggak ada kata karena saya enggak ada sama sekali. Semuanya Allah, semuanya Allah, semuanya Allah. Kemudian dia puji lagi Allah, Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya, engkau adalah penolongku di dunia wa fil akhirah, dan di akhirat. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Apa doanya Nabi Yusuf? Tawaffani muslima, wafatkanlah aku dalam kondisi Islam. Walhiqni bis salihin, dan ikutkanlah aku dengan orang-orang saleh, dengan ayahku Ibrahim, dengan kakekku Ishak, dengan nabi-nabi yang lain. Tapi perhatikan di sini Nabi Yusuf alaihissalam berdoa agar meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Tawaffani muslima. Yang penting adalah meninggal dalam kondisi Islam. Oleh karenanya para ikhwan, jangan kita pede dengan apa yang kita miliki. Kita enggak tahu bagaimana kesudahan kita. Kita enggak tahu. Bukan berarti kalau kita punya ilmu lebih banyak kemudian kesudahannya pasti bagus. Kita enggak tahu ilmu kita ikhlas atau tidak. Bukan berarti kalau kita banyak bersedekah kemudian kita enggak tahu sedekah kita ikhlas atau tidak. Yang jelas kita husnudzan kepada Allah dan kita berdoa. Nabi Yusuf aja berdoa, tawaffani musliman, ya Allah wafatkan aku dalam kondisi Islam.
Padahal dia nabi, diberikan kemuliaan banyak, tetap saja berdoa kepada Allah, tetap antara al-khauf dan raja. Tawaffani musliman, ya Allah wafatkan aku dalam kondisi Islam. Setelah itu Allah berfirman, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik." Wahai Muhammad, inilah sebagian dari kabar yang gaib tentang kisah Nabi Yusuf. Nuhihi ilaik, yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun, dan engkau tidak bersama mereka tatkala kakak-kakak Nabi Yusuf sedang melemparkan Yusuf dalam sumur. Kau enggak hadir. Kau tidak ikut dari awal cerita, kau tidak ada wahai Muhammad. Jadi seakan-akan Allah berkata, wahai Muhammad, engkau dari awal cerita tentang waktu mereka kumpul, rapat, ingin masukkan Yusuf dalam sumur. Kau tidak ada wahai Rasulullah. Wahai Muhammad, kau tidak ada. Tetapi sekarang kau tahu kisahnya dari awal sampai akhir. Kenapa? Dzalika min amba'il ghaib. Ini adalah ilmu gaib yang kami beri wahyukan kepada engkau. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW bisa bercerita dengan panjang lebar ini karena wahyu dari Allah. Padahal Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak pernah baca Taurat, tidak pernah baca Injil sebelumnya. Inilah akhir daripada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kisah Nabi Yusuf kita juga bisa baca di Bible. Ya. Mirip dengan dalam Al-Quran, hanya ada beberapa perbedaan. Di antaranya, ya, di versi Bible sama sekali tidak disebutkan bagaimana Yusuf berdakwah. Tidak ada. Adapun dalam versi Al-Quran bagaimana Yusuf mendakwahi dua penghuni penjara, bagaimana Yusuf menjelaskan tentang masalah kesyirikan. Saya juga enggak tahu kenapa dihilangkan dari versi Bible. Sama seperti kita kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran banyak sekali dia berdakwah tentang kesyirikan menyembah berhala. Tapi di Bible sama sekali enggak ada dakwah tentang menyuruh orang kepada tauhid dan melarang kesyirikan. Ya karena mungkin mereka sendiri terjerumus dalam kesyirikan sehingga bagian itu dihilangkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga tidak disebutkan dalam Bible Yusuf yang datang kepada dua penghuni penjara kemudian bertanya-tanya. Beda dengan dalam Al-Qur'an mereka yang datang kepada Nabi Yusuf karena melihat akhlak Nabi Yusuf yang mulia. Kemudian juga dalam Bible tidak disebutkan mukjizat Nabi Yusuf tentang bagaimana bajunya bisa membuat ayahnya tadinya buta bisa melihat kembali. Itu tidak disebutkan sama sekali di Bible. Kemudian di Bible disebutkan, di Perjanjian Lama disebutkan Yusuf menceritakan mimpinya kepada kakak-kakaknya. Adapun dalam Al-Quran tidak, Yusuf tidak cerita. Ya, Yusuf tidak cerita. Tapi dalam Bible Yusuf cerita, semakin kakaknya semakin jengkel waktu Yusuf cerita. Kemudian dalam Al-Quran Yusuf alaihissalam ya dibawa oleh kakak-kakaknya setelah menipu dan merayu Yakub alaihissalam. Dalam Bible tidak. Dalam Bible Yakub yang suruh Yusuf ikut kakak-kakaknya. Ini perbedaan 180 derajat. Ya, Yakub yang suruh Yusuf ikut kakak-kakaknya. Kemudian dalam Bible ya Yusuf alaihissalam kabur kemudian bajunya ditarik oleh Zulekha atau wanita yang konon namanya Zulekha. Adapun dalam Bible, kalau dalam Al-Quran Yusuf kabur ditarik baju dari belakang, dalam Bible tidak. Dalam Bible Yusuf melepas bajunya kemudian taruh di kamarnya si wanita tersebut. Ya. Kemudian dalam Bible begitu ketahuan Yusuf langsung dipenjara. Dalam Al-Quran tidak. Yusuf masih disuruh pergi. Kapan dipenjara? Setelah ada kisah wanita potong-potong tangan mereka. Dalam Bible enggak ada sama sekali kisah tersebut. Tidak ada kisah tentang tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak ada kisah bagaimana wanita tersebut motong tangan-tangan mereka. Yang ada cuma dalam Al-Quran. Kemudian dalam versi Al-Quran, Nabi Yakub alaihissalam tidak pernah mengeluhkan penderitaannya. Enggak pernah. Bahkan dia mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengeluhkan penderitaanku kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun dalam Bible, Yakub mengeluh tentang kehidupannya yang buruk. Lihat Kejadian 47 ayat 9. Dia mengeluh tentang penderitaannya yang buruk dan ada perbedaan yang lain, namun ini yang pokoknya yang menunjukkan bahwasanya kisah Nabi Yusuf alaihissalam versi Al-Quran lebih indah daripada, lebih banyak faedah daripada yang disebutkan dalam Perjanjian Lama, dan tidak benar bahwasanya Rasulullah SAW hanya menjiplak. Buktinya ceritanya banyak bedanya, bahkan lebih lengkap dalam Al-Quran. Lebih lengkap dalam Al-Quran bagaimana faedah-faedah yang bisa diambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran. Inilah kisah yang sangat panjang. Alhamdulillah kita selesai pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dengan penuh ketakwaan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu terus berlalu, umur terus bertambah. Tidak terasa kita sudah masuk Ramadan kesekian kali. Kita tidak tahu apakah bisa bertemu Ramadan berikutnya ataukah menyelesaikan Ramadan kali itu pun tidak tahu. Maka semoga di hari-hari yang indah ini
Ramadan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita. Jangan lupa insyaallah kita bertemu kembali dalam kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.